Yo Chelsea fans, good morning and welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini breaking news. Chelsea memasuki pertarungan mendapatkan jasa Antoine Semenyo dari Manchester United, Manchester City, dan Liverpool yang saat ini sedang menjajakan project masing-masing klub kepada Semenyo. Nah di video kali ini gue bakal membedah seberapa penting Semenyo buat Chelsea dan seberapa possible Chelsea untuk mendapatkan jasa dari Antoine Semenyo di transfer Januari ini ya. Nah sebelum gue mulai, jangan lupa buat klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, jangan sampai kelewatan berita dari Bridge of Blue. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu buat kasih hype video ini supaya makin banyak True Blue yang join di channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Langsung join ke channel gue karena gue selalu ngomongin soal Chelsea di channel gue. Nah kita mulai aja. Ini dari berita yang tadi malam ya, rame banget di media sosial. Diberitakan Chelsea melakukan komunikasi ke Bournemouth untuk memboyong Semenyo ke Stamford Bridge. Ini awalnya dari Nizar Kinsella, eksklusif. Release clause Semenyo 65 juta pounds hanya berlaku 10 hari di awal Januari. Chelsea sudah menyatakan ketertarikannya dan siap menebus Semenyo dari Bournemouth. Akan ada kompetisi ekstrim untuk Semenyo di bulan Januari dan kelihatannya dia akan pasti meninggalkan Bournemouth ya. Dan diperkuat juga dari Ben Jacobs ya. Chelsea selama ini hanya dan pernyataan ini juga diperkuat oleh Ben Jacobs yang menyatakan Chelsea selama ini selalu meredam rumor soal ketertarikan mereka terhadap Antoine Semenyo. Namun sumber menyebutkan bahwa dalam beberapa hari terakhir Chelsea sebenarnya sudah mulai mempertimbangkan langkah konkret. Disebutkan bahwa kontak awal telah dilakukan dengan perwakilan Semenyo sebagai bentuk penjajakan awal situasi sang pemain. Meski begitu, dua klub Manchester masih dipandang sebagai kandidat terdepan dalam perburuan tanda tangan Semenyo. Sementara itu Liverpool juga masih memantau perkembangan setelah sebelumnya melakukan kontak pada bulan November. Dipertegas juga dengan pernyataan dari Lord Fabrizio Romano ya. Persaingan besar sedang berlangsung untuk mendapatkan Antoine Semenyo. Chelsea juga dikabarkan telah melakukan panggilan hari ini untuk menanyakan detail dan kondisi kesepakatan. Manchester United dan Manchester City sudah berkomunikasi dengan pihak pemain selama beberapa hari terakhir dan pembicaraan masih terus berjalan. Sementara itu Liverpool juga tetap menunjukkan minat sejak bulan November lalu. Perlu dicatat, klausul rilis senilai 65 juta pounds akan berakhir pada 10 Januari. Nah, jadi ini benar-benar TikTok time ya. Semenyo ini diberikan rilis clause di dalam kontraknya senilai 65 juta pounds, which is itu sebenarnya secara market value untuk pemain yang sangat produktif dan sangat diandalkan seperti Semenyo ini cukup murah ya. Dan ini hanya berlaku 10 hari. Terhitung dari tanggal 1 Januari sampai 10 Januari. Jadi begitu bursa transfer Januari dibuka, itu seluruh tim sudah bisa untuk melayangkan atau membeli langsung Semenyo dan directly untuk mengontak agen pemain untuk menyepakati kerjasama kontrak yang akan terjadi antara klub dan pemain tersebut ya. Nah sebenarnya apa sih yang membuat Semenyo ini begitu diperbutkan ya? Yang pertama, tadi harga dari market value-nya ini benar-benar di bawah market value ya. Dengan release clause 65 juta, Semenyo tentu jadi hot picks item buat transfer window di bulan Januari ini ya. Nah gue coba telusurin kenapa Chelsea bisa tiba-tiba ikut-ikutan dalam perburuan tanda tangan Semenyo ini ya. Padahal kita baru menggelontorkan hampir 100 juta pound sterling untuk mendatangkan left winger di musim ini. Ada Alejandro Garnacho yang kita beli dari Manchester United sebesar 50 juta pounds. Dan Jimmy Gittens yang baru kita ambil ya dari Dortmund ini dengan harga sekitar 45 juta pounds. Jadi Sporting Director ini harus segera mungkin mengevaluasi keputusan juga ya. Tapi anyway, ada yang namanya short term, ada yang namanya long term. Mungkin untuk Garnacho dan Gittens ini memang diproyeksi sebagai long term project. Tapi semenjak mungkin ya keributan yang terjadi antara Sporting Director dengan Enzo Maresca di pertandingan melawan Everton kemarin, kelihatannya Sporting Director ingin memberikan yang terbaik buat Enzo Maresca, which is itu adalah short term goals yang ingin disegera direalisasikan. Dan jawabannya tentu adalah Semenyo ya, karena kedua, mandeknya lini depan Chelsea ini menjadi faktor utama dropnya performa Chelsea di musim ini ya. Kita tahu di Chelsea udah hampir selusin lebih pemain yang menciptakan gol di seluruh kompetisi, tapi hanya 2 pemain yang berasal dari lini serang yang menjadi top skor gol Chelsea di musim ini. Ada Joe Pedro saat ini yang sudah mengumpulkan 5 gol
sepanjang musim ini. Ada Pedro Neto yang sudah mengumpulkan 5 gol juga. Kemudian ada Enzo Fernandez yang mengumpulkan 4 gol sampai dengan musim ini. Ada Moises Caicedo yang mengumpulkan 3 gol dan Trevor Chalobah yang sudah membuat 3 gol sepanjang musim ini. Nah tentu ada 3 pemain non-attacker yang ada di deretan top skor 5 top skor terbaik Chelsea musim ini menjadi pertanyaan ya. Selain karena faktor cedera Liam Delap, terus juga kepergiannya Tyreek George mungkin ya di bulan Januari, nggak siapnya Mark Gue dan ditinggalnya Nicholas Jackson, ini menjadi satu pertanyaan yang harus segera dijawab dan dicarikan solusi oleh Enzo Maresca dan Sporting Director. Bagaimana menambah jumlah gol Chelsea di paruh musim kedua ini? Karena tentu jumlah gol akan sangat mempengaruhi performa Chelsea, akan membuat performa Chelsea jauh lebih baik daripada yang ada di first half ini. Karena kalau kita compare tahun ini dan tahun lalu, tentu first half tahun lalu itu Chelsea jauh lebih baik ya. Chelsea berada di peringkat kedua di bawah Liverpool, hanya terpaut kalau nggak salah 5 poin ya. Dan saat ini Chelsea berada di peringkat 4 dan itu pun sangat kesulitan untuk mengamankan posisi di peringkat 4 musim ini ya. Nah itu mungkin jadi satu alasan juga kenapa Chelsea dan Sporting Director serta Enzo Maresca memberikan lampu hijau untuk segera merekrut Antoine Semenyo dari Bournemouth di bulan Januari ini ya. Nah kondisi ini membuat Chelsea harus segera bertindak juga supaya bisa menambah jumlah gol ya di sisa musim ini ya. Keputusan membeli Semenyo 25 tahun harusnya tepat karena dia sudah PL ready yang pertama ya, punya individual skill yang bagus. Dan so far Semenyo sudah mencetak 8 gol dari 17 pertandingan. Walaupun sempat cedera ringan ya, tapi dia sudah kembali di beberapa pertandingan kemarin dan di match day kemarin, Semenyo ini bahkan menciptakan 1 gol dan mendapatkan bonus kalau di FPL ya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kualitas pemain ini memang bukan ecek-ecek dan sudah saatnya memang dia meninggalkan Bournemouth untuk bermuara di klub yang lebih besar lagi untuk mengembangkan keinginan dia menjadi salah satu pemain yang bisa meraih trofi ya. Menurut Max, ini salah satu pentolan forum Chelsea di London ya dan salah satu kontributor juga dan orang yang punya kedekatan dengan ring 1 Chelsea. Chelsea memandang Antoine Semenyo sebagai Swiss Army knife, penyerang serba bisa yang dapat dimainkan di berbagai posisi, sayap kiri, penyerang tengah maupun sayap kanan. Chelsea telah melakukan penjajakan awal untuk memahami mekanisme klausul rilis serta besaran gaji yang diinginkan Semenyo. Sementara itu, sumber lain menyebutkan bahwa Chelsea sangat menyukai Iliman Ndiaye dari Everton ya dan masih memantau ketat proses negosiasi kontrak Kenan Yildiz dari Juventus. Perlu dicatat jika Chelsea merekrut Semenyo sekarang, maka kemungkinan besar mereka tidak akan lagi mendatangkan winger baru pada bursa transfer musim panas. Nah, itu dia. Jadi pilihannya kalau kita merekrut Semenyo di transfer musim dingin ini, tentu Chelsea tidak akan fokus lagi untuk menambah winger di musim panas nanti ya. Pilihannya adalah Ndiaye dari Everton yang memang katanya ini adalah African Hazard ya, kita bisa lihat juga kayak permainan Ndiaye, atau Kenan Yildiz yang berada di Juventus saat ini ya, yang itu pun masih dilihat perkembangannya dan apakah Kenan Yildiz ini mau untuk ke Chelsea dan siap untuk bersaing di Premier League. Dari 3 pemain ini, Ndiaye, Yildiz dan Semenyo, menurut kalian siapa yang paling cocok untuk memberikan short term solution buat Chelsea? Kalau gue pribadi tentu gue memilih Semenyo karena yang pertama dia sudah PL ready dan terbukti ya proven di Premier League bisa membuat gol dan menjadi bala bantuan atau pemain yang bisa menggendong timnya ya tentu. Kalau Ndiaye kita lihat masih on off ya, kurang stabil walaupun di Everton dia juga menjadi salah satu andalan. Kenan Yildiz apalagi masih so far away menurut gue. Begitu dia ke Premier League kita tahu ada Federico Chiesa di Liverpool yang bagaimana begitu gacornya di Italia ya, di Juventus. Begitu ke Liverpool agak sedikit kesulitan walaupun sempat punya flair ya. Tapi ya terlepas dari injury atau tidak, tetap beberapa pemain Italia menurut gue agak kurang stabil berada di Premier League ya. Jadi pilihan gue tetap akan gue jatuhkan ke Semenyo untuk kalau disuruh pilih 3 pemain ini ya. Nah ini dilansir dari The Guardian juga ya, dari kanalnya Charles Transfer. Pandangan internal Chelsea menilai bahwa Antoine Semenyo akan memberi dimensi yang berbeda bagi skuad. Dinilai mampu menambah ancaman duel udara sekaligus menghadirkan kecepatan dan kekuatan fisik yang menonjol. Chelsea juga menyukai fleksibilitas Semenyo serta fakta bahwa ia sudah terbukti di Premier League. Semenyo dapat bermain di kedua sisi sayap maupun sebagai penyerang tengah ya. Nah sekarang coba kita bedah deh sebenarnya apa benar sih Semenyo ini sebegitu bagusnya di Premier League ya. Ini gue coba bedah dari 3 aspek atribut yang bisa gue dapetin. Dan pertama dari heat map ya. Kalau teman-teman lihat heat map ini, Semenyo ini banyak bergerak di posisi serangan sebelah kiri ya. Dan
warna tebal yang ada di heat map ini menunjukkan threat atau pergerakan Semenyo, seberapa lama dia memegang bola dan seberapa mengancam pergerakannya di sisi kiri. Kalau teman-teman lihat ini luas banget, itu berarti dia punya fleksibilitas dan punya kemampuan yang baik untuk melakukan atau membuat serangan ya. Dan di sisi kiri seperti yang kita tahu Chelsea di musim ini ya, setengah musim ini sangat kekurangan amunisi. Garnacho yang masih berkutat dengan end product ya. Jimmy Gittens yang didatangkan dan belum bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, ini tentu membuat alur serangan dari sisi kiri ini begitu mandek ya, nggak banyak bisa membuat opsi serangan. Tentu ini membuat drag down GA yang bisa dihasilkan oleh Chelsea. Nah, dengan datangnya Semenyo ini tentu akan menjadi upgrade serangan di sisi kiri. Seandainya Semenyo memang ditempatkan di sisi kiri nanti oleh Enzo Maresca, itu berarti di antara Garnacho atau Gittens ini harus ada yang di loan ya, supaya tetap bisa dimainkan, mendapatkan bermain dan berkembang menjadi pemain yang jauh lebih baik buat Chelsea ke depannya ya. Nah, yang kedua dari attack contribution. Ini Semenyo so far sudah menghasilkan 8 gol ya. 3 assist dari 17 pertandingan. Nah, ini kalau di rata-rata Semenyo ini membuat gol 0,5 per game. Saat ini top skor Chelsea, Pedro Neto dan Joe Pedro masing-masing menciptakan 5 gol ya. Itu berarti masing-masing itu gol per game itu di bawah 0,5. Hampir jauh ya dari yang didapatkan oleh Semenyo sendiri di Bournemouth saat ini ya. Nah, Semenyo bisa membuka keran gol Chelsea tentunya di musim ini jika bergabung dan Pak ada cedera terus juga langsung bisa nyetel, karena gue yakin sebenarnya Semenyo bisa nyetel langsung seperti yang dilakukan oleh Pedro Neto ya, karena iklim Premier League ini tentu tidak lebih sulit ya untuk ditaklukkan oleh pemain baru ya, karena hanya tinggal menyesuaikan dengan ritme permainan tim yang baru, tapi mereka sudah paham betul bagaimana cara memainkan permainan di Premier League ya. Berbeda kalau kita rekrut pemain-pemain dari liga luar Premier League, dan tentu itu membutuhkan waktu buat adaptasi secara keseluruhan ya. Nah, dan Semenyo juga memiliki kemampuan defense yang baik sebagai seorang winger. Dia nggak cuma bisa menyerang, tapi dia bisa bantu turun ke bawah seperti yang dilakukan oleh Pedro Neto, dan workload yang dimiliki oleh Semenyo ini luar biasa ya, dan itu yang bisa menjadi pilihan utama Enzo Maresca di pertandingan ini seandainya Semenyo memang dimainkan. Karena kita tahu Enzo Maresca sangat menyukai winger yang memiliki kemampuan defense yang baik dan ingin turun ke bawah membantu lini tengah dan lini defense. Dan yang terakhir, Semenyo ini udah Premier League ready. Dia bermain sejak tahun 2022 setelah ditransfer dari Charlton ya. 3 musim terakhir ini dia secara konsisten menciptakan GA yang baik buat Bournemouth dan selalu menggendong Bournemouth di Premier League so far ya. Nah, dari kesimpulan itu gue mencoba melakukan komparasi statistik ya dari 4 winger yang kemungkinan akan dipilih menjadi winger utama, winger cadangan, dan mungkin akan ada yang di loan ya. Dari keempat tersebut, kalau teman-teman lihat di statistik ini, Semenyo ini berwarna biru, Garnacho berwarna pink, Gittens berwarna hijau, dan Pedro Neto berwarna kuning. Nah, ini tentu grafiknya sangat mencolok. Semenyo sendiri memiliki poin non-penalty goal yang cukup tinggi dari grafik ini ya, dan sangat menonjol dibandingkan para winger lain Chelsea. Itu berarti Semenyo merupakan goal scoring winger yang memang saat ini nggak atau belum dimiliki oleh Chelsea ya. So far hanya Pedro Neto yang memiliki kemampuan untuk melakukan atau melesakkan 5 gol di musim ini, tapi itu pun tidak secara konsisten dan tidak punya threat yang cukup tinggi di gawang para tim lawan Chelsea, berbeda dengan yang Semenyo lakukan di Bournemouth ya. Sedangkan Garnacho ini kalau teman-teman lihat memang secara spektrum lebih luas, tapi bukan seorang goal scoring winger ya. Garnacho ini merupakan seorang carrying winger yang memiliki kemampuan dribbling dan passing yang cukup baik, tapi memang masih kurang end product sehingga tidak terlalu mengancam lini pertahanan lawan ya. Jimmy Gittens ini masih mencari karakter seperti apa dia ingin dimainkan di Chelsea kalau melihat dari grafik yang ada di gambar ini ya. Nah, tentu dari seluruh kombinasi ini, kombinasi antara Semenyo dengan Garnacho ini akan cukup membuat dorongan ya atau ancaman di lini bertahannya lawan, dan Pedro Neto dengan Semenyo ini menurut gua adalah dua kombinasi yang cukup baik ya, bahkan mungkin bisa mendorong performa lini depan Chelsea menjadi jauh lebih baik di second half di Premier League musim ini. Jimmy Gittens menurut gue mungkin bisa di loan dulu ke Strasbourg, atau mungkin ada tim-tim lain yang ingin meminjam jasa Jimmy Gittens untuk membiasakan diri dulu, dimainkan, mendapatkan menit bermain sehingga dia bisa mengembangkan karakter permainannya dan bisa jauh lebih baik lagi buat Chelsea. Nah,
Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kombinasi ini cocok buat memainkan Semenyo di Chelsea ya? Dari statistik ini, tentu Semenyo sangat suitable untuk menjadi pemain Chelsea dan tentu bisa memiliki instant impact menurut gua pribadi. Tapi coba kalian juga tulis di kolom komen, menurut pendapat kalian apakah Semenyo ini bisa mendorong performa Chelsea ya? Tapi apakah Semenyo mau dan Chelsea mampu untuk mendatangkan dia ke Stamford Bridge? Nah ini dari Simon Phillips ya. Chelsea pede bisa mengalahkan United, City, Liverpool dalam perebutan tanda tangan Semenyo jika Chelsea bergerak cepat. Ditambahkan juga sama Kieran Gill ya. Chelsea tiba-tiba masuk ke meja perundingan dengan langkah berani pada Senin malam setelah Antoine Semenyo, 25 tahun, menghabiskan hari liburnya untuk menimbang berbagai opsi masa depannya. Penyerang timnas Ghana tersebut lahir di London Barat dan diketahui memiliki ketertarikan khusus dengan Chelsea. Nah, itu dia. Jadi terjawab sudah ya, kenapa Semenyo begitu excited saat menggunakan jersey ini yang bernama Drogba, yang kita lihat di videonya yang gue post tadi pagi ya, kemarin pagi. Nah itu ternyata memang Semenyo memiliki ikatan batin dengan Chelsea ya. Oke, seandainya Semenyo mau ke Chelsea, tapi apakah Chelsea mampu menandingi tawaran gaji dari United, Liverpool, atau Manchester City ya? Coba kita lihat ya, Semenyo saat ini digaji 75.000 pounds per minggu di Bournemouth ya. Manchester United ini akan kesulitan untuk menebus Semenyo seandainya tanpa opsi cicilan ya. Jika ada tim lain yang mampu membayar cash untuk klausul rilisnya Semenyo. Itu udah menjadi satu obstacle buat Manchester United. Manchester City ini sebentar lagi katanya akan ditinggal oleh Pep Guardiola dan mungkin ya bisa memberikan gaji yang lebih tinggi kepada Semenyo. Ya, tapi tentu stabilitas manajerial akan jadi pilihan utama buat Semenyo ya dalam memilih klub. Belum lagi City juga masih terkait permasalahan dengan FA yang sampai saat ini belum kelar juga dan putusannya katanya akan segera diinformasikan dan tentu ini akan mempengaruhi baik besar ataupun sedikit reputasi maupun stabilitas dari klub tersebut ya. Jadi ini mungkin masih opsi gray area buat Semenyo untuk memilih City. Liverpool yang sudah jor-joran belanja di musim panas kemarin ya akan coba cari celah pembayaran tentu dan skema gaji akan menjadi opsi terakhir ya buat Semenyo jika ada tawaran yang lebih baik. Nah Chelsea di sisi lain ini masih memiliki ruang yang cukup untuk mengeluarkan dana dan tier gaji dari Semenyo dengan kualitas pemain seperti ini tentu masih akan dipertimbangkan ya. Dan Chelsea tentu akan bergerak cepat untuk mengunci deal ini. Nah itu dia. Jadi menurut gua transfer Semenyo ini secara impact akan kerasa instant impact. Secara transfer wise ini adalah salah satu transfer yang menurut gue cukup baik dan bijaksana yang dilakukan di bulan Januari ini. Iraola pun sudah memberikan tanggapan mengenai isu kepergian Semenyo ya, dilansir dari Nizar Kinsella. Saya tahu ada banyak rumor yang beredar tentang dirinya, itu bukan concern saya. Yang penting bagi saya adalah hal tersebut tidak mempengaruhi performanya. Dan sejauh ini itu tidak terjadi, dia sangat berkomitmen kepada tim dan saya berharap kami bisa mempertahankannya di sini. Jika ditanya, jelas saya tidak ingin kehilangan Semenyo, tapi setiap kali bursa transfer dibuka, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah, itu dia. Jadi, gimana guys? Seberapa yakin kalian Semenyo bisa membawa impact ke Chelsea ya di setengah musim ini? Dan seberapa yakin kalian Semenyo akan memilih Chelsea dibandingkan Manchester City? Coba tulis di kolom komen. Gue pengen tahu opini kalian atau ada info tambahan. Karena gue mendengar Semenyo punya ikatan batin dengan Chelsea dan itu udah diangkat di beberapa forum internasional juga ya para fans Chelsea. Nah, coba dari kalian kalau ada informasi tulis di kolom komen, pendapat, shout out apapun itu silakan ramein di kolom komen ya. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa buat likes, kasih komen dan yang paling penting klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber dan kasih hype ya supaya banyak True Blue yang lain join di channel ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. What's the blue always be blue, up to Chelsea.